betul sekali. Oke, kalau begitu Leslie pun berhasil langsung diambil oleh Salam Kenal. Yes, bisa dibilang salam. Salken. Santai, ada Saken. Saken. Santai, ada Saken di Bigetron. Yang akan Betul. membuat Goldline yang bakal lebih kuat. Betul. Kenapa belum? Saya mau buka toko elektronik aja di sini. Pinggir jurang. Let's go. Mari kita jalan-jalan bersama. Patrix, ini akan menjadi sebuah keuntungan Wah. untuk seorang Sena. Kenapa? Ini combo banget sih. Ini combo banget dan bahkan bisa dibilang ini clear lane yang sangat cepat dari tim Sena. Dan bahkan last pick. Nah itu dia. Bener, Yang normal tadi aku kan? sebutkan Carmilla kan. Carmilla Romer, Carmilla Romer. Carmilla. Karena gini, simpelnya bakal kita bilang bahwa dengan komposisi 100%-nya Sena, ini 3 hero-nya atau 60%-nya itu melee atau serangan-serangan jarak dekat. Jadi sangat oke sekali dengan pick dari Carmilla, Ayo, Beb. apalagi bareng sama Yves. Hah? Serangan jarak dekat. Kan Serangan punya jarak dekat. punya Betul. TV sendiri di Kami sini. bilang apa coba? B, serangan jarak. dekat. Bukan kitanya yang mepet. Ini ada TV sendiri di sini. Gue bongkar TV Kita kan lo yang ada mengikuti nih. apa yang dibicarakan. Di belakang juga ada. Di belakang, ada berarti TV kita gede banget loh di belakang Ayo. loh. Ini kita tinggalin aja bagaimana? Tapi ya, Ya. Profesor KB, Ya. melee power yang didapatkan oleh tim Sena, ini ternyata dijadikan sebuah keuntungan untuk Bigetron Alpha. Tapi Dan jangan menurut lupa Profesor juga KB, sih, Curse of Blood-nya juga jangan lupa. Karena itu akan mengganggu Varsnya dan mau nggak mau harus tutup warung. mau tidak Tutup mau warung. warungnya akan tertutup dan tentunya buat kalian semua jangan lupa di-share. Karena sebentar lagi di game kedua, Piala Presiden Esports 2022, Sena versus Bigetron Alpha. Oke, kalau gitu langsung saja ini dia. Akankah menjadi game terakhir yang akan dimenangkan oleh Bigetron Alpha lalu mereka akan lolos ke babak grand finalnya? Atau Sena Ditempel, lihat. akan menyamakan terlebih dahulu. Tapi Lihat. untuk Ki, nempelin dulu ke arah Pranata. Lihat itu lope-lope yang diberikan dari seorang Hengki. Yang bukan Hengki Kurniawan. Wah. Membuat seorang Pranata sedikit terperangkap. Tapi lihat bakal coba dipaksakan dengan beredetan dari seorang Nibiru. KYY berada di garis depan. Memberikan sedikit pertanda kalau ini love gua. Jangan dipegang-pegang. Dan buset. Max bakal coba ditumbangin first blood. Belum bisa didapatkan. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, Sorizo bahkan sampai sempat-sempatnya menuju ke arah mid lane. Membuat Justin recall. Itu sebuah kerugian untuk seorang Justin. Itu Link udah kayak lagu zaman dulu itu loh Pak. Standing dan terbang gitu tadi. tuh. Gini Wah. Pak, standing dan terbang. Nah kayak gitu. Asal belum sama si Ya itu tadi kan lu lihat deh. Abis kena colok sama si Martis. Padahal dia udah menggunakan beam poise ya. Tapi apalah daya untuk masih bisa selamat. Namun di tengah ada perjumpaan di antara beberapa player. Tapi Violence masih bisa memberikan coveran lewat Guardian Burwalk yang dia punya. Iya, early-nya masih tidak terlalu begitu agresif. Tapi kalau kita ngelihat dari posisinya Ki ya, dia hanya mengandalkan formasinya menuju ke arah gold lane. Lihat, AXB lanernya, Sorizo, dia lepaskan. Kemungkinan terbesarnya berarti di sini, Moreno akan membantu dan kemungkinan terbesarnya nanti akan ada level keempat di menit yang kedua bagi Bigetron Alpha secara rata. Ini problem loh untuk seorang Justin. Kenapa? Karena Justin harus siap level 4 terlebih dahulu untuk membantu tim fight di arah Turtle. Bersat Bailita tentunya Turtle Camp telah terdeteksi. Kita lihat di mana Aether kali ini bakal coba terlebih dahulu membuka satu buah turtle. Tapi lihat Decimate apakah menuju ke arah Sorizo. Ditahan begitu saja. Karena akan ada adu retribution depan sana. KYY ini dia. Dan bahkan Max bakal terbebaskan dari serangan diberikan oleh seorang Warlord. Tidak ada BNC. Di luar manipulasi dan bahkan diturunkan. Basic attack from Warlord membuat Max gagal melakukan retribution. Max gagal untuk bisa mendapatkan ke arah turtle-nya. Tapi First Blood presented by PC. Ya tidak bisa dihindari lagi kalau kita ngomong soal bagaimana Max turun. Pas banget dengan basic attack-nya. Curse of Crow. Yep. Itu bisa memberhentikan bagaimana pergerakan dari Link. Dan sekarang lihat violence-nya. Dia nutup jauh banget. Bahkan sampai menuju ke arah belakangnya Saken. Memaksa flicker dan ini bakal jadi platingan yang sangat manis bagi Pranata. Oke, dari Foldin. Bakal coba dipaksa Moreno. Memberikan sedikit poking damage yang Iya. diberikan. Tapi lihat Pranata akan Pedih memilih loh. untuk mundur. Itu pedih ketika lihat apa yang didapatkan Bigetron ini tidak sebanding dengan Sena. First Blood didapatkan, Turtle didapatkan. Yang sudah pasti Saken kalah gold. Ya. Kalah level juga, tapi dia Flicker masih berasa. bahkan. Bahkan di depan sana Mix masih mau lebih. Namun 16, pada asal dikeluarkan dan bahkan berhasil dihindari dari manipulation. Ether ter-take down, Mix masih mau lebih. Dia bisa diberikan dan ternyata Violence to Wow. survive with Flicker.
Ini lama kelamaan kalau kayak begini ya. Apalagi ada space yang bisa didapatkan lagi oleh Pranata dengan penggunaan Beatrix-nya. Weapon Master udah dia pegang pula. Ini enak banget sih. Sedikit lagi. Saken! Langsung dipaksa ke bagian dalam Pranata. Ditembakin dengan Master dengan satu ultimate snipe yang dimiliki. Tapi untungnya masih bisa selamat. Tapi Warlord melihat dari kejauhan ada Ki yang langsung hadir guna untuk memberikan gangguan. Insting burungnya melihat ada seseorang yang sekaratul maut di area top lane. Membuat dirinya benar-benar haus, tapi Aether tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Masih ada satu buah KYY, Ki yang mengamankan posisi di arah top lane. Tapi lihat teriakan satu sama lain, Paints dari Biga Troopers dan juga dari Ranking dan juga tentunya buat kalian semua jangan lupa gunakan diskon Grab. Diskon hingga 50%. Dapat sampel dikeluarkan, ini replaynya yang dimana sekali lagi hampir saja didapatkan oleh seorang Max terhadap seorang Violence. Iya, bahkan hampir terkena render apati loh barusan kalau teman-teman ada yang sadar. Dan kalau misalkan kita melihat dari bagaimana konsep permainan dengan Link kali ini mau gak mau ya dia harus dependent banget sama purple buff dan level terutama. Nah, wah, ini pertarungan lagi. Oke, ini biru di bagian belakang. Tapi turtle-nya berhasil pula diamankan oleh pemain dari Sena. Namun untuk kali ini tidak bertahan lagi untuk Violence. Pertempuran terus terjadi. Justinnya berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Saken menjadi satu target utama. Tapi dengan ada tactical granat dipukul mundur begitu saja. Tactical granat yang on point membuat seorang Max kali ini tidak berhasil ditumbangkan oleh seorang Justin. Tapi Aether masih mau lebih. Lihat dari top lane. Hero power dari Pranata itu sendiri membuat seorang Saken ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Diadu. Sniper versus sniper, ini dia. Adu Ain yang kemudian besar kali menangkan oleh Saken. Iya Pak, kan auto Pak. Auto aim soalnya Auto Pak. aim Pak. Nggak salah dong, kan Bapak gua bilang. mau sambil salto juga masih auto aim dia di situ. Salah nggak gua? Tapi yang unik adalah bagaimana Saken tanpa sepatu, baru bahkan bikin ke arah shoes-nya, dia memanfaatkan camouflage untuk movement speed. Udah, sisanya dia hanya mengandalkan bagaimana basic attack untuk last hit. Buat kalian semua di rumah sekarang adalah jam-jam nanggung. Ayang kalian kelaparan. Jangan lupa nomor PPL sambil order Grab. Tapi reward bonus dibuka, flicker dikeluarkan. Tidak ada nominal plus, masih tahan oleh seorang Violence. Dan jangan lupa di-scan tadi di bawah itu ya. Yap, sekarang lagi reload manipulation. Tersubsidi Pak kan. Makin kecil Pak. Bener Pak. Apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana nantinya ketika combo dari Ki dan juga Moreno akan connect. Karena berbahaya sekali nantinya. Dengan efek yang kita tahu Curse of Blood-nya ini. Bisa connect karena 5 pemain bahkan untuk sekarang. Tapi lihat Sorizo, just being Sorizo. Lihat mendorong laning jauh di bottom lane. Para pemain dari tim Sena bakal coba untuk membuka nomor pass. Kayak akan menjadi pilihan. Tapi stun yang on point. Membuat Kayak kali ini masih diselamatkan. Federasi tadi keluarkan. Saken mencoba diselamatkan. Flicker on point. Di arah top lane. Membuat pemain dari tim Big Gatron Alpha mendapatkan keuntungan. Dengan satu buah turret dari Pranata kali ini. Aether versus everybody. Satu balik top applause. Saken versus everybody. Dan bahkan Max gak bisa mendapatkan satu poin sekalipun. Aether too strong Pak Bulung. Yap. Belum lagi untuk sekarang terlihat ada Turtle Camp presented by Lita pun sudah hadir kembali memanggil keseluruhan pemain yang ada di Lane of Dawn guna untuk bisa masuk ke dalam pit dari Turtle itu sendiri dan Aether menjadi orang terdepan untuk bisa mengamankan Turtle tersebut. Ya, head to head by Kodashop juga udah bisa kita lihat di sini bagaimana GPM yang tadi udah sempat muncul di game yang pertama juga Max yang benar-benar sampai dengan 900. Dan itu juga udah sempat kita lihat dari head to head by Kodashop. Dan untuk sekarang, kalau kita melihat lagi dari bagaimana cara Carmilla berjalan, lihat dia mengincar ke arah Violence dan akan nempel terus kepada para gold laner-nya. Oke, tapi ternyata di belakang ini lebih jelas ya. Ada teamfight kembali yang terjadi. Pedastic tadi dikeluarkan dari seorang Kaye masih coba untuk bertahan di depan sana. Depan saat Nemenan pasti koceng begitu saja. Di roll manipulation, dibalikan kembali ke arah bila damage-nya. Membuat seorang Violence ini sangat otomatis tap stop lane. 1 point, membuat seorang Max kayaknya harus ditumbangkan oleh seorang Aether. Recall telah dikeluarkan. Moreno di depan sana nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena Justin is coming. Menuju ke seorang Sorizo. Dan nyatanya Decimate belum bisa menumbangkan Sorizo. Tapi purple buff-nya akan coba di take down dan diambil oleh para pemain dari tim Sena. Yap, dan Leslie pun mengamankan. Namun untuk kali ini coba lihat dari Justinnya sendirian, Decimate-nya belum bisa mendapatkan lagi ke arah KI. Sementara untuk Justinnya berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi Moreno dengan sedikit darahnya masih berhasil kabur pula. Ditembak dengan ultimate snipe, untungnya masih ada tubuh dari Aether. Aether save the day. Meanwhile, di arah bottom lane dan kita lihat di sini replay present by Grab, silakan Profesor. Iya, kalau kita ngomongin soal replay ya, tadi udah sempat terlihat bagaimana cara untuk
melakukan sebuah serangan apalagi menuju ke area jungle. Bener-bener sangat on point sekali. Ki hampir tertumbangkan, tapi lihat damage ketika Curse of Blood-nya terbagi-bagi. Namun mungkin kalau misalkan mau aku fokuskan ya, efek dari teamfight ini berlanjut kepada live yang nantinya akan kita munculkan. Karena apa? Karena 3 pemain dari Bigetron Alpha tumbang out of nowhere di arah mid lane. Yes, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan sana. Bahkan para pemain dari tim Sena yang mendapat keuntungan dan Sorizo again, just King Sorizo masih mendorong laning yang mungkin itu bisa membantu Bigetron Alpha untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan dari segi turretnya. Dan lihat, Lord Camp preset by Samsung Galaxy Series kali ini. Di arah bottom lane akan coba di team fight kah oleh tim Bigetron Alpha. Sorizo memberikan informasi bakal berada di garis depan. Revive game yang akan dimiliki akankah membuat sebuah keuntungan. Nampaknya tim Sena belum mau membuka itu terlebih dahulu, Pak Pulo. Yap. Oke, Lordnya sudah diberikan damage. Hanya tersisa 1/4 darah lagi dari keseluruhan darah yang dia miliki. Violenza dipukul mundur oleh Tofane Blow kali ini langsung aja membelah dan juga membuat sebuah jarak agar tidak ada bisa mendekat ke bagian depan. 9.000 HP lagi. Tapi Ki terlalu depan, malah dirinya tertembak dan abadi dan menghilang sudah. Max, oh my God! Again, still Lord by Max! Outplay yang dilakukan berhasil membuat Bigetron Alpha mendapatkan 1 buah Lord. Tapi mereka harus kehilangan 3 pemainnya. Akankah ditukar dengan Pesuret? King Max again bersinar dan menggoyangkan lane up dengan Retribution-nya. Ya, Retribution-nya on point dan bahkan dengan Tempest of Blade walaupun harus berkorbankan 1 point death. Tapi bisa mendorong sedikit dengan wave yang banyak banget dari 3 arah yang berbeda. Super minion yang berjalan dan sedikit membeli waktu. Agar apa? Agar lihat Saken dengan Endless Battle-nya nanti bisa sedikit menggendong game ini menuju kepada late game. Karena kalau kita ngomongin soal late game dan Leslie, ini nggak bisa dipisahkan. Sehingga ini bakal relate dan bakal nempel terus. Kalau misalkan Lord selanjutnya tercuri lagi, wow, ini yang bakal jadi malapetaka. Dan itu dia Max yang tentunya menjadi salah satu orang yang bersinar di MPL dengan Retribution-nya. Dan bahkan nama yang bisa berada di level kedua. Di mana di atas dia hanya ada Kairi, Profesor KB. Dan dia menunjukkan di Piala Presiden ini ternyata masih tajam. 16 dibuka, Saken. Flicker dikeluarkan untuk defensif. Aether gak boleh offside. Aether berbahaya. Tidak ada yang bisa meng-cover. Warlock terdeteksi. Sorizo berada di garis belakang. Alto pada play with Petrify. Tebakan shutdown. Aether tertumbangkan. Membuat 1 poin tambahan dari tim Bigetron Alpha. Para pemain dari tim Sena. Mereka harus mundur. Justin. Ini lihat membuat Justin tidak bisa berdaya. 1 buah kosel dikeluarkan. Justin still survive mundur karena Bangga Pranata. Tembakan peringatan untuk mundur. Yap. Terlalu maju sendirian tadi sepertinya ya untuk Aether ya. Terlalu jauh jaraknya. Oke, sebelumnya mereka ada setup gitu Prof. Terlihat. Mencoba untuk bisa mendapatkan Leslie. Tapi di saat Leslie-nya berhasil untuk memberikan jarak, malah dirinya kayak lupa balik gitu loh. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Violence yang udah mengeluarkan Numenon Blast-nya. Artinya nggak akan ada lagi source skill yang tersisa. Dan kalau kita ngomongin soal Moreno, wah dia udah punya Glowing One. Jadi Aether, Justin sudah bisa dipastikan akan menjadi korban pertama dari efek terbarunya Glowing One. Oke, lihat. Teriakan-teriakan mau telah dikeluarkan. Aether kali ini tidak boleh ter-shutdown kembali. Memang dia tebal, memang dia keras. Tapi ingat, sekeras-kerasnya orang di lane up dan bisa ditumbangkan karena sekeras-kerasnya hati dia bisa dilunakkan dan diluluhkan oleh ketulusan. Bisa ke sana ya arahnya. Karena balik lagi, yang namanya perjuangan itu nggak ada yang sia-sia, pasti akan berujung kebahagiaan, Pak. Iya. Aduh, saya mau nyambung. Lagi tuh lalit lagi nih. Iya. Jadi, Bapak udah merasakan apa yang saya rasakan kemarin ya? Sudah, Pak. Iya, sama berarti Bapak. Ini lagi OTW. Tahu nggak, Pan? Agak metera badan tulangku. Tapi lihat dari top lane. Justin tidak ada Mortal Coil. Mau coba dipaksa menuju ke arah belakang. Tapi Max seperti biasa. Tidak mau terlalu terburu-buru memilih ke arah objektif gold buff. Dan 10 detik sebelum adanya Lord, apakah ini bakal menjadi sebuah momentum kembali? Oke, kalau kita sekarang lihat bagaimana Feather Airstrike yang udah dibuka Ranger Mas. Oke, Lord Camp preset by Samsung Galaxy Series Pak Bulung. Lagi ini sama-sama level 14, Ethernya udah 15 ya. Oke, kita lihat aja sama-sama di Slayer. Oke, cuman terlihat kalau dari sisi apaan itu? Max-nya terkena 1 damage dari Narapati, tapi hanya sekitar 10 ribuan lagi SP tersisa. Terlihat dengan ada 1 real one manipulation langsung dibalaskan lagi dengan adanya Numen Blast dan juga di area Lord begitu terbuka. Masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut dan berhasil diamankan oleh Sena. Aether berhasil mengamankan 1 buah Lord, memberikan kembali keadaannya.
Dan bahkan di sisi depan Justin tidak langsung terburu-buru dengan satu buah decimate-nya. Untung saja yang ditakutkan Profesor KB itu tidak terjadi. Ya, tapi kalau kita ngomongin soal bagaimana trade yang terjadi, Warlord mau tidak mau harus menunggu terlebih dahulu dan tidak bisa join teamfight. Lordnya bisa jadi Lord giveaway. Karena apa? Karena kalau misalkan di posisi sekarang belum ada setup, belum ada Numenon Blast yang dikeluarkan, otomatis Violence, kalau ketahuan kayak begini, dia nggak bakal bisa setup, dia harus repositioning. Oke, repositioning kembali. Sorizo mundur ke arah belakang, tapi lihat seperti kata Profesor KB yang terhormat dengan ada satu ball Lord giveaway. Hanya untuk mendorong laning yang ditumbangkan oleh tim Bigetron Alpha. Yep. Bigetron Alpha melihat dari segi goldnya tertinggal sedikit di menit ke-13 ini tidak terlalu berdampak cukup banyak. Tapi Pranata yang harus menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena Pranata dari tadi yang bisa membuat Max ini tak berdaya. Dan bahkan dengan adanya Renner Apathy yang connect, itu secara tidak langsung membuat Max tidak terlalu berani seperti di game sebelumnya ketika dive in ke arah Lord. Ini Pranata enak banget loh kalau mau ngasih efek kejut ke arah Leslie nih. Dia menang dari sisi level, damage-nya pasti bakal jauh lebih sakit lagi. Hanya tinggal bagaimana nanti momentum yang bisa diciptakan Sorizo. Mencoba untuk bisa maju ke bagian depan kah, tapi tidak. Dia hanya berputar-putar aja di area tersebut. Aethernya sendirian dicolok di antigen, tapi nggak kena ke arah satu orang pun. Negatif masih tidak masih mendapatkan positif point kill, tapi di sisi sebaliknya Sorizo itu bukan mencari Aether. Sorizo mencari di mana keberadaan dari Warlord. Sih dari kali tadi. dia bakal coba dipotong begitu saja. Apalagi Petrify-nya itu bakal nge-cancel banget untuk Feather Airstrike. Betul. Dan ketika Feather Airstrike-nya tercancel, otomatis nanti damage yang akan diberikan itu jadi lebih instan. Profesor KB, ini akan terjadi teamfight dari Purple Buff. Harusnya tadi kalau mereka tidak terlambat. Aether terperangkap di depan sana. Efek burn yang dikeluarkan oleh San Marino. Tapi lihat Sorizo langsung mundur dengan sigap. Hampir terperangkap di dalam kandang dari sang raja. Bigetron Alpha kali ini ingin bergerak terlebih dahulu dan bahkan di arah mid lane mereka tahan begitu saja. Tidak mau terlalu terburu-buru dan itemnya silakan Profesor. Wah, ini yang paling bahaya kalau misalkan Sakennya menyelesaikan Death of Despair. Yep. Karena ya mau gimana pun caranya nanti Senna untuk menghandle true damage yang akan keluar dari Leslie, item counternya cuma penambah darah. Yes. Dan itu mungkin hanya dimiliki oleh Aether sebagai frontliner. Betul. Tapi menurut aku itu pun masih kurang. Karena apa? Karena di sini ada Max dengan critical damage yang begitu tinggi. Lihat, 900 damage. Bayangkan kalau nggak ada Blade Armor, jadi serba salah. Bikin Blade Armor dibutuhkan untuk mengcounter ke arah Link. Tapi itu dia, Sakennya juga sudah selesai. Dengan Blade of Despair otomatis di sini damage-nya akan berlipat ganda. Dan bisa ribuan untuk true damage. Ini mau kemana lagi nih? Hunter Strike lagi? Blade of Despair lagi juga oke. BOD lagi nggak masalah? Menurut aku sih lebih ke arah posisi sekarang dia mungkin bisa ke Athena Shield sih. Respect sih. Jika ada burst damage tapi lihat di depan sana. Lord present by Samsung Galaxy S-Series telah terbuka belum? Yep, ini mereka satu Renner Apatia pun tidak kena tadi cuma Violence. Terkena satu tembakan lewat Master of Camouflage. Begitu berasa damage-nya tapi Ki sendirian di bagian depan berusaha untuk bisa memberikan sebuah aksi gangguan dan juga pergerakan ke arah beberapa player yang ada di bagian depan tapi Flicker dikeluarkan pula. Sorizo ada di belakang dan gagal untuk bisa mendapatkan satu orang pun. Oh my god, satu didapatkan. Dapat Soulblade ke arah belakang tapi Win of Nature masih menyelamatkan Pranata. Lihat Renner Apathy-nya mencoba mendapatkan satu tapi lihat first damage from Warlord membuat Max ini langsung turu tak berdaya. Dan itu adalah sebuah Renner yang on point banget. Predik dari Pranata karena dia tahu ini kayaknya Max mau ngincer pedang Tempest of Blade-nya. Dan Deviant Sword-nya malah membawa Max menuju kepada malapetaka. Saken. Buset. Itu Lolita masalahnya. Penuh akan galeri item defense gitu loh Pak. Ditembak dengan fully damage yang dimiliki oleh Saken. Namun untuk sekarang coba lihat ada di biru dan masih berhasil mereka untuk bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebut. Wah itu liatin kombonya Reward Manipulation, Curse of Blood. Itu sakit banget. Itu gak bisa dibendung dan mungkin tadi ke minusnya adalah tidak ada retribution. Profesor. Wow itu benar-benar gabungan dari combo kotak, combo lingkaran, kurang Lancelot, segitiga. Segitiga, segitiga mulut kotak. Bener. Atas bawah, kiri kanan atas bawah. Lah, Hah? wah. Anti crowd control. Benar, ada di Time Journey. Tapi balik lagi, back to the game. Untuk sekarang ngomongin Lord ini baru. Setup team fight-nya bisa dimanfaatkan karena Warlord-nya ada. Violence-nya ready tapi belum ada flicker. Namun balik lagi Justin bisa saja menjadi badan untuk teman-teman dari Big Konsol tak dibuka, 16 bakal coba dibobot tapi tidak berhasil menekan siapapun. KYY versus everybody, KYY ter-take down. Lord terbuka dengan sangat bebas dan bahkan best turretnya berhasil dipecahkan oleh para pemain dari tim Senna. Berhasil mendapatkan satu buah poin yang cukup penting untuk membuat mereka berhasil membawakan kemenangan. Tapi lihat mereka pengen mundur. Max terdeteksi dan tidak berhasil. Terculik. Split push dan bahkan lihat Purple Buff dengan keberanian yang cukup banyak membuat Max kali ini berhasil tetap mendapatkan Purple Buff. Jadi team fight
extended teamfight, dia nggak peduli Profesor. Iya, bahkan untuk sekarang ada Hunter Strike, jadi Saken punya movement speed tambahan untuk escape. Ditambah dengan, kita balik lagi ngomongin Sorizo ya. Yes. Sorizo motong 2 lane di atas, itu bener-bener buying time banget. Dan kalau dia jalannya kayak begini, bareng sama Max, siapapun yang lewat, kena Petrify, Wah, instant kill. Instan, tapi itu juga menjadi kelemahan di Bigetron Alpha. Lihat arah bottom lane-nya. Wes. Saken terkena Rainer Abati kembali di follow up dengan 1 barang 16 bersama dengan Fernando Strike with Flacker. Kan masih melakukan 1, tapi reward manipulation. First everybody kayak tertinggal. Langsung ada sniper telah terlihat oleh seorang Saken. Max mencoba untuk memotongkan belakang dan Petrify membuat seorang Fire berangkat. 1 point kill, bahkan double kill. Pranata mengoutplay tim Bigetron Alpha. Oke, hanya ada 3 player kali ini dari Bigetron Alpha. Mereka harus menghadapi 5 player sekaligus dari Sena. Akankah ditabrak dari tengah karena minion yang ada di atas dan juga di bawah. Sesaat lagi juga akan bersilaturahmi secara bersamaan menuju ke best dari Bigetron Alpha. Oke, langsung pedestrian keluarkan. Sakit berangkat, Flicker masih berhasil menyelamatkan diri. Kita lihat segera terbuang. Dan bahkan Sorizo menutup jalannya tim Sena untuk masuk lebih dalam. Kenapa? Karena sekarat. Lagi-lagi Sorizo Gaming berhasil menyelamatkan Bigetron Alpha bersama dengan Moreno. Morenonya bener-bener outplay banget. Dia bukan reward manipulation, abis itu dia tutup. Dan dia langsung Void Blast, Void Crystal. Jadi apa? Jadi Violent sama Pranata gak bisa join lagi. Gak ada CC. Gak ada CC lagi untuk menuju ke arah Moreno. Gak ada dash lagi. Dan bahkan mereka mampu untuk melakukan defense. Outplay dari 2 pemain yang ini bisa dibilang dapat jam terbang. Dapat juga hasilnya. Lihat bagaimana Moreno dan juga Sorizo yang bekerja sama untuk menutup kemenangan dari Sena di sini. 3 player saja tadi nge-defense dari 5 player Sena. Wow. Menjadi sebuah hal yang sangat-sangat baik. Namun, begitu besar damage yang diciptakan oleh beberapa player dari Sena membuat mereka tidak bisa terlalu berlama-lama di saat 1v1 situation. Namun untuk kali ini Violence yang membalaskan langsung di mana? Ada shutdown yang tercipta dan Pranata menjadi korbannya. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat baik untuk Bigetron Alpha. Ini bencana, no Pranata, no damage Sina. Kehilangan Violence juga. 3 versus 5. Ini bukan hal yang baik Aether versus everybody. Tapi lihat damage-nya terlalu sakit. Fokus ke arah belakang. Dengan 1 buah namanya Flash. Kali ini tidak ada lagi untuk favorisasi. Justin pun terkena sakit. Aether serba terakhir. Dan bahkan besar dengan pecah. Ini bencana. One strike for Yusril. Tapi nampaknya memilih untuk menuju ke arah Lord. Discipline is the key. Saken. Salah. Saken udah wajib dikucilin ini Pak ya, kalau di dalam tongkrongan. Ini benar-benar kalau kata Bigetron, kaptennya bilang santai, ada Saken. Benar. Karena Sakennya di late game didesain untuk late game. Bagaimana caranya agar kombonya, kalau misalkan Curse of Blood-nya keluar satu dan tembakan, bahkan itu 1 tembakannya connector damage, kan terbagi menjadi 3. Makanya, diciumnya kemana, Pak? Seperti itu. Dan buat sekarang, lihat bagaimana item terakhirnya Windtalker dari Saken. Dengan 1 Magic Shoes yang ini menjawab sekali dengan cooldown dari camouflage yang dia punya. Sehingga nantinya power atau kekuatan dari Bigetron ini jauh banget dari snipernya seorang Leslie. Ingat, true damage gak cuma untuk kritikalnya tapi setiap pasif yang keluar. Semua skill yang dia keluarkan akan memicu pasif. Bisa 3 kali loh pasifnya jadi. Lord bergerak menuju ke arah mid lane. Bigetron Alpha akan ke one strike push. Konsel telah dikeluarkan. Sorizo memotong ke arah belakang. Tapi Saken bakal coba fokus, tidak terdeteksi di arah belakang dengan kamuflasnya. Tapi bukan hanya itu aja problemnya. Dimana Violence bakal coba untuk melakukan flanking. Reward manipulasi setelah dibuka bersama dengan Pedal Seta. Bahkan di arah belakang. Namanya Blast tercancel. Tidak ada block damage. Dan bahkan ini bencana. Best yang terbuka. Bigetron Alpha. What a epic comeback from Bigetron Alpha. Berhasil memulangkan Sena. Wow. Only one moment, Prof. Only one moment. Victory presented by Beca diawali dengan hilangnya Pranata.